Dari Toba hingga Jaya Wijaya, lewati hamparan tanah Jawa, keindahan yang tak terperi, kekayaan Nusantara abadi. Samudra luas yang terbentang, keragaman yang terus bersinar terang, terang, terang. Bahasa berbeda, angkat suara, namun bersatu dalam satu irama. Indonesia, tanah penuh cerita. Demi masa depan. Masa lalu yang menjeniuskan masa kini. Masa kini yang memartabatifkan masa depan. Ini adalah sejarah yang tak dikisahkan. Inilah kunci-kunci yang telah disampaikan. Masa depan yang gemilang adalah visi yang harus diperjuangkan. Masa depan adalah manifestasi dari usaha kita di masa lalu dan masa kini. Masa lalu adalah hikmah yang menyuburkan masa kini. Sedangkan masa kini adalah ikhtiar untuk mewujudkan masa depan yang bermartabat dan gemilang. Oleh karena itu, tindakan-tindakan di masa lalu dan sekarang adalah penentu untuk merajut masa depan. Langkah dan tindakan yang harus ditempuh untuk mewujudkan masa depan yang bermartabat adalah dengan laku intelektual dan kerja kejeniusan. Maka, membaca, meneliti, menuliskan dan membuatnya sebagai kurikulum adalah keniscayaan. Tentu saja, ini merupakan tindakan subversif ilmu pengetahuan dan revolusi sains yang menantang serta menggiurkan. Maka, hanya para jeniuslah yang berani melakukannya. Kalian para jenius ataukah bukan? Mari kita buktikan. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Demi Lemuria, Demi Indonesia. Oleh Profesor Yudi Haryono. Ini kisah ilmiah yang hilang karena lelah, lalu jadi sampah dan sumpah serapah. Atas alasan itulah, kita akan belajar kembali via sejarah tentang mula Atlantik. Kita menyebutnya bumi Lemuria. Tentu, ini adalah bumi suci dilahirkannya Pancasila yang jujur dan pusat spiritual dunia, pusat teknologi, pusat kesemestaan. Inilah tanah suci Indonesia di masa kini. Inilah bumi Nusantara di masa tengah. Inilah bumi Atlantik di masa purba. Inilah bumi Lemuria di masa prasejarah. Lemuria artinya benua tidak tak terkoleksi. Ini merupakan peradaban prasejarah yang muncul sebelum Atlantis, sekitar 75.000 sebelum Masehi sampai 11.000 sebelum Masehi. Ciri penghuninya yaitu intuitif, kreatif, dan empatif. Mereka mentradisikan musik, seni, dan etika moral. Setelah hilang, hadirlah benua Atlantis sebagai mula peradaban Nusantara kuno dan enigmatis. Beredar sekitar 11.000 sebelum Masehi sampai dengan 4 sebelum Masehi. Setelah itu, peradaban Nusantara. Dalam arti yang lebih luas, Nusantara meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Kepulauan Andaman dan Nicobar, Brunei, Filipina, Timor Timur, Papua Nugini, Solomon Utara, Kepulauan Selat Torres, serta pulau-pulau kecil di Samudra Hindia seperti Pulau Natal, Kepulauan Kokos, dan Pulau Pasir. Semua terhubung dengan Samudra Atlantik dan benua Atala yang menjadi induk peradaban Atlantik yang mistis, spiritualistik, gigantik, tetapi tertelan bencana alam dan paregreg atau perang saudara, lalu dihabisi kolonialisme. Setelah datangnya tiga hal itu, kewarasan, keidealan, kepancasilaan jadi terkubur di perut bumi ini dan dilarung di sungai untuk sampai lautan.
Semua dilupakan dan dijadikan sampah yang tak layak dikenangkan. Kehadirannya diharamkan. Mereka dimuseumkan tanpa ingatan. Sungguh tanpa perjuangan yang gigih untuk memerdekakan diri, mengangkat harkat dan martabat sebagai punggawa tanah leluhur, mensucikan kembali tanah-tanah sorga dan bumi manusia serta rumah kaca tempat mengabdi, kita hanya akan dianggap kotoran oleh kekuasaan oligarki yang kemaki. Kini, mari kita bangkitkan kembali, lewat kisah dan sejarah ilmiah serta jati diri, tentu agar kita tak khianat pada Tuhan, sesama, dan semesta alam. Indonesia, tanah penuh cerita. Di tanahmu aku berdiri, membela negeriku dengan cinta. Untukmu Ibu Pertiwi, terberkatilah